Bagi semua ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kalian. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang membuatku marah, namun segala maaf kau berikan. Bunda, Waalaikumsalam Farel. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya Bunda ya. Nah, hari ini kita kayak cerita aja Bunda. Kita cerita aja tentang Farel dan gimana responnya Bunda. Farel kendalanya apa ya dulu Bunda di sekolah sebelumnya? Sebelumnya Secara tuh fisikis atau secara akademis? kayaknya secara psikis dan akademis itu saya lihat kurang bagus perkembangannya. Akhirnya saya terpacu untuk mencari bimbingan belajar di luar, gitu Iya. kan. Oke. Bimbingan belajar itu karena selama saya lihat perkembangannya secara akademis itu ya kayaknya secara psikis dulu ya dia Iya. ada kayak tertekan gitu Pak. Selama ini biasanya kan melakukan Pelajaran. daring atau video call sama gurunya tuh dia rasa kayak ketakutan gitu kan. Berarti potensinya akademis itu tidak keluar ya? Iya betul. Karena mungkin tertekan di sisi bisnisnya gitu. Terus oke, ini kan sekarang oke lah itu masa lalu. Terus Iya. udah ketemu sama saya, ketemu sama Farel. Iya. Kita coba bangun percaya dirinya dulu. Terus hari-hari kita dilatih sama Farel, termasuk yang belajar akademisnya kita benahi. Ternyata potensinya meningkat ya Bunda ya. Bisa cerita dikit Bunda? Alhamdulillah setelah awalnya saya masukkan ke bimbingan belajar waktu itu ya. Setelah 1 bulan saya lihat perkembangannya udah alhamdulillah udah lumayan bagus. Happy nggak dia Bunda? Untuk datang itu senang nggak? Hari pertama tuh Pak, jujur saja dia masih takut gitu kan. Iya, Takut takut ya ya. Mak, karena mungkin trauma dari sekolah awal. Dia kan belum pernah tatap muka, masih langsung online aja. Jadi Iya. pas saya bawa ke tempat bimbingan belajar tuh dia awalnya kayak ketakutan juga harus didampingi, makanya waktu itu sempat saya nelpon gimana Farel gitu kan, ternyata nggak ada masalah. Oke. Hari kedua ternyata bukan kita lagi yang malas ngantar, dia yang antusias. Saya harus ke sana Mak gitu kan. Oke. Jangan cepat dijemput ya. Berarti dari situ saya lihat anak ini betah di tempat itu kan. Nah, awalnya dari bimbingan belajar. Nah, seperti itu. Tadinya kan kita cuma bimbingan belajar. Iya, Alhamdulillah betul. kan Bunda termasuk yang meminta kita untuk mendirikan sekolah ya, Betul, gitu kan. betul. Bikin sekolah akhirnya kita pilih homeschooling, Iya. gitu kan. Alhamdulillah sekarang Fadil udah join juga ya di homeschooling ya. Iya, Jadi yang tadinya tertekan, sekarang kan agak happy. Iya. Happy ya, dulu Iya. happy dan sekarang pun mungkin udah happy lagi Iya. gitu kan. Udah happy lagi dan memang sih masalah anak-anak tuh harus tenang kalau belajar itu. Tapi kalau dia udah tertekan itu Iya. sepintar apapun anak potensinya nggak keluar kalau Betul. tertekan. Iya. Alhamdulillah tekanan itu udah berhasil kita atasi. Dan sekarang Farel happy ya, Farel senang ya sekarang belajar ya. Kita ada apa aja nih, ada belajar, terus ada latihan juga. Coba Farel ngomong latihan apa? Latihan olahraga, Boxing apa? boxing, Nah, terus lompat tali, skipping, terus ada renang juga ya. Oke, ada belajar bahasa Inggris juga sama bunda-bundanya ya. ya, Iya, gitu. Hari ini hari ini datang jam berapa? What time do you come today? I'm 7 o'clock. Oke, jam 7 o'clock, jam 7 ya. Oke. Jadi kita memang suka bikin video, Bunda. Saya pun dulu grogi, Bunda. Sekarang Iya. pun grogi ini, Bunda. Tapi anak-anak ini karena zamannya udah berbeda, Iya. memang itu tuntutannya gitu Betul. kan. Harus lebih berani, harus lebih bagus. Dari kecil kita udah bentuk. Keadaan Farel sekarang, kondisi Farel sekarang berarti di pelajaran bagus ya udah berkembangnya ya. Udah masuk kali-kali ya. Iya. Udah masuk kali-kali ya. Di Inggris pun dia udah mulai berani yang mengungkapkan ya. Katakan ya. Bunda sendiri gimana? Happy nggak dengan perkembangan Farel nih, Bapak dan mamanya? Alhamdulillah selama ini happy saja Pak. Mm-mm. Bersyukur kali Pak karena terbantukan juga istilahnya. Iya. Kami ini dua-dua pekerja gitu Iya. kan. Jadi untuk waktu mengajar di rumah anak Iya. tuh agak sedikit gitu kan, nggak apa yang kita bayangkan sebelumnya gitu kan. Iya.
Jadi makanya kenapa kemarin saya fullkan untuk kesini aja ke homeschooling nih. Iya. Jadi dia biar dia istilahnya merasa happy dan juga dia belajar itu bukan kita harus tekan gitu Iya. kan. Karena mungkin gini juga, kita kan sekolah di sisi akademisnya kita tanggung, Iya. kita yang tanggung jawab di sisi akademisnya. Apakah mau ngulang di rumah atau enggak itu opsional bagi Bunda. Bunda punya waktu karena kan memang zaman sekarang semua orang tua hampir semuanya berkarir ya Bunda ya. Betul. Kalau punya waktu untuk ngulang bagus, kalau nggak punya waktu untuk nge-review atau ngulang ya nggak Iya. apa-apa. Karena tahu itu memang tanggung jawab kita di sekolah. Tapi di perilaku atau di adab gitu kan, itu memang kan tanggung jawab orang tua ada, tanggung jawab sekolah juga ada. Iya. Sampai sejauh ini Bunda setuju nggak dengan konsep seperti itu? Sangat setuju sekali Pak, karena kenapa saya lihat perkembangannya di adab ya. Mm-mm. Di adab tuh istilahnya itu juga yang memicu saya, oh bagus nih gitu. Karena intinya kita terbentuk dari awal itu adab itu dulu gitu kan. Istilahnya yang dasar, mungkin fondasi yang utama yang harus kita bentuk Iya. itu ya. Iya. Karena kalau adab itu yang kurang bagus, berarti untuk selanjutnya tuh Iya. akademis itu istilahnya mengikuti aja lah ya Pak ya. Iya, Kalau prinsip saya lihat perkembangannya luar biasa dari segi sholat pas dengar azan gitu ya Pak ya, langsung cepat-cepat wudhu, Oke. sholat. Terus Alhamdulillah ya. pernah saya tes sekali Pak. Oke, kita mulai lagi ya. Maaf Iya. tadi terpotong. Bundanya terharu. Jadi gini, memang sih benar kata Bunda, adab penting karena anak kita pintar pun kalau adabnya nggak ada ya mau jadi apa ke depannya. Kita juga jadi apa bagi anak kita ke depannya. Agama pun penting, tapi jujur saya takut loh melalui sekolah saya ini dengan embel-embel agama. Iya. Maka di awal mungkin saya bilang kita sekolahnya umum ya Bunda ya, tapi saya janji yang agama tetap kita prioritaskan, agama tetap kita berikan. Ya, saya cuma nggak mau memberikan label sekolah agama. Alhamdulillah mungkin sholatnya, bacaannya dan ini pun kemarin saya dikasih masukan juga sama orang tua. Bapak udah coba robotis, coba psikolog, coba yang lain. Ya agama kok nggak ada renang ya agama kok belum ada ya gitu kan. Iya. Insya Allah mungkin kedepannya kita bakal jadi juga guru agama yang mungkin ada hafalannya, ada hafiznya dengan metode yang berbeda gitu kan. Dengan ya harapan orang tua terpenuhi lah. Karena kan Mama Farel ini termasuk yang minta kita untuk diriin sekolah dulu ya Bunda, Betul. yang menyemangati kita, yang menyatakan untuk agar sekolahnya bisa berdiri. Dan mungkin saya nggak mau dibilang arogan juga Bunda, saya minta masukan sebagai mungkin orang yang dipercaya untuk memimpin di sini. Terus nih kita komunikasi ya Bunda Iya, ya, apa betul. masukannya kemarin Mama Farel ngasih info tentang psikolog ya Mama Farel ya. Betul. Ya. Nah, udah komunikasi juga dan alhamdulillah tadi udah telepon-teleponan juga. Mungkin kedepannya gak cuma penilaian dari lapor yang kita berikan, dari si psikolog pihak luar pun kita mungkin akan meminta penilaian dari dia seperti apa dan kita tahu apa nih kurangnya dan apa yang akan kita selanjutnya akan kita kembangkan. Sampai sejauh ini Bunda senang, cukup puas mau masukannya apalagi kira-kira? Alhamdulillah untuk sampai sekarang ini kami orang tua juga merasa senang Pak. Istilahnya udah terbantukan lah gitu kan. Ada sibuk gak harus bikin PR di rumah atau apa? Inilah yang salah satu kesyukuran kami juga Pak, karena kami di rumah tidak seperti yang sebelumnya. Orang tua dibebani kan harus mengisi pelajaran sekolah, sementara anaknya nggak paham. Jadi yang belajar orang tua. Yang intinya saya inginkan seperti itu Pak, anak saya harus bisa gitu kan. Masa kalau istilahnya kita untuk menaikkan kelas aja itu gampang aja kan, tapi apakah dia paham dengan pelajaran yang sebelum-sebelumnya tuh gitu kan. Berarti Intinya Ibu tipe orang tua yang lebih memilih anak paham Ah. dibanding cuma naik kelas terus materinya tuntas tapi nggak paham. Ibu lebih memilih paham. saya seperti itu tipenya Pak. Saya bukan inginkan anak saya harus juara. Hmm. Intinya dia paham dulu. Hmm. Kalau dia paham berarti itu udah dasar dia untuk ke depan gitu kan. Oke. Tapi kalau kita untuk mau inginkan anak kita untuk berprestasi juara harus juara, sama halnya kita bukan melihat apakah dia mampu nggak untuk kedepannya gitu kan. Jadi itu yang saya harapkan, kemampuan dia untuk menelaah mata pelajaran yang ada di sini, dia bisa paham dan dia bisa mengaplikasikan, itu yang utama dulu Pak. Kalau untuk masalah dia berprestasi juara itu urutan. Bonus lah ya. Bu, Nah ya betul itu kalau buat saya itu yang penilaian ke belakang lah itu Pak ya. Intinya anak saya paham dulu, adabnya oke. Nah itulah dasar dia untuk ke depan. Gak perlu harus kita awasi lagi gitu. Oke. Tapi kalau dasar itu yang sudah kurang, nah itu yang nonsen nanti untuk ke depan seperti apa gitu kan. Iya. Sebenarnya pemerintah udah kasih namanya bagus Bu, sekolah dasar. Iya. Cuma pada implementasinya kadang kok nggak hal-hal dasar yang dipelajari gitu. Wah, itu. Mungkin itu aja dan mungkin kita back to namanya, back to basic ya Iya. namanya sekolah dasar.
Oke, alhamdulillah. Makasih ya Bunda, makasih ya Farel obrol-obrolannya. Kita tetap minta masukan Bunda, Iya. tetap kita kasih masukan, minta doakan agar kita tetap amanah, gitu ya Bunda Betul. ya. Dan sekolahnya kita bisa berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang Bunda mau sampaikan Ya, lagi? harapan saya sebagai orang tua ya, sebagai Bunda Farel, untuk kedepannya homeschooling ini lebih berjaya lagi Pak, istilahnya bisa mencetak generasi-generasi kita yang lebih berpotensi lebih bagus lagi ya, istilahnya yang dari sisi adab dan prestasinya yang lebih cemerlang gitu Pak. Mudah-mudahan lah untuk kedepannya lebih homeschooling ini lebih cemerlang lagi, lebih lebih peningkatan tentang disiplin pendidikannya itu lebih mantap lagi. Ini alhamdulillah kami udah senang sebagai orang tua, udah sangat senang dan membanggakan Bapak. Masih ada kekurangan. Ya, semua intinya kita memberikan yang terbaik ya buat umur segini, generasi emas ya. Kalau dasarnya ini udah nggak bagus, otomatis kedepannya itu agak susah. Jadi kalau dasarnya udah kuat, udah kompak, insya Allah lebih apapun badai apapun kita akan bisa. Terima kasih ya Bunda, terima kasih ya Farel ya. Itu obrolan kita ya Bunda.